Shalom Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan rasa syukur dan sukacita kami mengajak kita semua untuk menyiapkan hati kita menyambut lawatan Tuhan dalam ibadah kita pada malam hari ini melalui rehat renungan harian Turaya dan doa malam Gereja Turaya Jemaat Elim Balikpapan edisi Sabtu tanggal 27 Maret tahun 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di surga, untuk kasih penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Juga waktu yang Engkau berikan kepada kami, boleh bersama-sama beribadah malam ini. Dan kami akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami dapat memahami dan mengerti apa makna firman-Mu itu bagi kami. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami Tuhan, lalu bersabdalah kepada kami, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada-Mu. Amin. Malam ini kita akan membaca bahagian Alkitab dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 2 ayat 12 sampai 18. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tetaplah Kerjakan Keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam sorotan tema hidup yang bermutu. Hidup yang bermutu atau integritas.
Saudara, ada sebuah ungkapan ABS, asal Bapak senang. Hal ini dimaksudkan kepada orang yang bekerja dengan maksud hanya untuk menyenangkan atasannya. Orang seperti itu bukan saja kehilangan prinsip kerja yang jelas, namun juga rentan kehilangan sukacita dalam dunia kerjanya. Maka apa yang dihasilkan dari kerjanya tidaklah berbuah baik bagi dirinya dan juga kepada orang lain. Orang yang hanya taat ketika atasan hadir menyatakan kehidupan dualisme tidak utuh, bahkan bisa saja berupa sandiwara. Saudara-saudara, firman Tuhan yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini memberi ajakan kepada jemaat di Filipi agar taat mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, bukan hanya ketika Rasul Paulus hadir di antara mereka, melainkan juga saat Paulus tidak bersama-sama dengan mereka, yaitu sikap yang sangat hormat dengan perasaan tidak layak serta tidak mampu di hadapan Tuhan. Karena bukan dari Paulus keselamatan yang mereka peroleh, akan tetapi semua itu Allah lah yang melakukannya di dalam diri mereka. Kehadiran Tuhanlah yang memampukan ketaatan yang sejati itu. Lagi pula saudara, mengerjakan keselamatan bukan berarti bekerja dan berbuat baik untuk memperoleh atau mendapatkan keselamatan, melainkan mengerjakan, menggarap, mengupayakan apa yang sudah kita terima. Keselamatan yang telah kita terima itulah yang harus nampak melalui perbuatan baik kita, dan dengan demikian kita dapat bercahaya di sekitar kita. Menyatakan ketaatan berbuat baik, entah di hadapan manusia maupun tanpa kehadiran seorang pun. Hal itulah yang disebut dengan integritas atau hidup yang bermutu. Kehidupan seperti itu barulah diperoleh saat kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dan bekerja sesuai dengan kehendaknya, dengan melakukan segala yang benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika demikian saudara, yakinlah bahwa sinarnya akan nampak dalam diri kita saat ini dan dalam setiap waktu ketika kita melakukan yang baik, melakukan yang benar, melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu, hiduplah bermutu dalam kebenaran. Amin. Berkenan di hadapannya, dia ciptakan keturut tambahnya. Untuk terlalu indah kau bagi dia, dia berikan kasihnya bagi kita. Dia terelakkan segala-galanya
mari bersama kita satukan hati dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk keselamatan yang Engkau sudah kerjakan dan anugerahkan bagi kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk senantiasa mengerjakan keselamatan itu dalam hidup kami, dengan senantiasa melakukan kebaikan dan kebenaran dalam kehidupan kami setiap waktu, dalam setiap keadaan, dan dalam setiap situasi yang kami hadapi. Ya Bapa di surga, syukur kepadamu untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu bagi kami. Tuhan mengaruniakan kehidupan, mengaruniakan nafas bagi kami semua, memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah malam ini. Tuhan juga lah yang sudah memampukan kami dalam berbagai aktivitas kehidupan kami, dalam berbagai tugas pekerjaan kami, dalam menata hidup rumah tangga kami, dalam menata hidup persekutuan dimanapun kami ada. Tuhan juga lah yang melalui penyertaan-Nya memampukan kami untuk bisa melaksanakan pelayanan pada malam hari ini. Syukur untuk semua itu. Kiranya pelayanan kami, kehidupan kami, menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Hari ini ada rasa syukur dan sukacita yang boleh kami rasakan bersama dengan beberapa keluarga dan saudara-saudara kami yang boleh bertambah usianya setahun lagi melalui hari ulang tahun kelahiran. Khususnya bersama dengan Bapak Yohanes La, Ibu Marta Pengali, Bapak Martin Mundu, Kania Rianis Dirong, Rianto, Rika Kombong, dan Ibu Yustika Sulaiman. Kami berdoa Tuhan, kiranya kehidupan mereka di masa yang akan datang juga senantiasa dalam perlindungan kasih Tuhan. Demikian dengan keluarga yang hari ini boleh berulang tahun pernikahan, Bapak Agustinus Kambuno dan Ibu Veronica. Kebahagiaan sukacita kiranya akan terus mereka alami dalam kehidupan rumah tangga mereka di masa yang akan datang. Tuhan menguatkan dan memampukan mereka dalam menata hidup rumah tangga mereka dengan berbagai situasi, keadaan, tantangan dalam hidup rumah tangga mereka. Berkatilah rumah tangga mereka Tuhan, usaha pekerjaan, demikian juga dengan anak-anak yang Engkau karuniakan bagi mereka. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan di jemaat Elim Balikpapan, juga di 3 cabang kebaktiannya. Cabang kebaktian Silo DMR, cabang kebaktian Betel Manggar Dalam, juga cabang kebaktian Bukit Gerbang Indah. Berkatilah kehidupan seluruh anggota jemaat-Mu. Berkati usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Anak-anak yang Kau karuniakan kepada mereka Tuhan pun berkatilah. Dalam segala pergumulan-pergumulan hidup yang mereka hadapi, Tuhan juga melindungi dan menyertai mereka. Teguhkan iman mereka Tuhan untuk bisa melalui setiap pergumulan itu dengan berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan memampukan mereka melewatinya. Berkati semua pelayan-pelayan dalam jemaat ini, Bapak Ibu Pendeta, Penatua, Diaken, pengurus organisasi intragerejawi, pengerja gereja, Tuhan berkati. Boleh bersama-sama bergandengan tangan menata pelayanan dalam jemaat ini. Berkati anggota jemaat-Mu dalam usia lanjut. Karuniakan sukacita bagi mereka Tuhan untuk bisa menjalani kehidupan mereka dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Mereka yang berpisah dengan keluarga mereka, berpisah dengan suami atau istri, berpisah dengan anak-anak, berpisah dengan orang tua, di mana saja mereka berada oleh karena pekerjaan, oleh karena menuntut ilmu, Tuhan berkatilah. Kami pun mendoakan gereja-Mu, Gereja Toraja. Syukur kepadamu Tuhan. Kalau pada tanggal 25 Maret, 2 hari yang lalu, boleh berulang tahun yang ke-74. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi gereja-Mu, Gereja Toraja, dalam kehidupan, persekutuan, kesaksian, dan pelayanannya. Tuhan juga berkatilah di masa yang akan datang ini. Lewat doa ini juga Tuhan kami mendoakan bangsa negara kami Indonesia, pemerintah kami, Tuhan berkatilah. Pandemi COVID-19
Kami terus berdoa kepada-Mu Tuhan. Jauhkanlah kami daripadanya. Lindungilah kami Tuhan. Kiranya suatu waktu pandemi ini boleh berlalu. Berbagai usaha yang diupayakan pemerintah kami, Tuhan berkatilah. Kami berdoa juga Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini, di mana saja berada, Tuhan juga berkatilah. Melalui doa ini kami mendoakan senantiasa saudara-saudara kami tim multimedia, Tuhan berkati. Juga media yang dipergunakan Tuhan berkatilah. Dan sepanjang malam hari ini, seluruh kehidupan kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan beserta dengan kami. Ini syukur kami Tuhan, syafaat kami. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, syukur kepada Tuhan, ibadah kita boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih untuk kebersama-samaan kita. Akhirnya kami menyampaikan selamat malam, selamat beristirahat. Sampai berjumpa kembali dalam edisi Rehat selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita dan Shalom.